Oh gue aja suara begini jijik ada sama diri sendiri ya, Beb. Kalau udah ada bule yang suaranya, "Oh, baby," nggak bisa. Welcome back in my YouTube channel. Balik lagi bersama Kakak Itwil ya. Di bulan puasa ini semoga kalian puasanya lancar aja ya. Bisa jadi ngebuburit juga ember bur. Sekarang Kakak Itwil bakal lanjutin part bule luar biasa. Ini paling ditunggu sama bunda-bunda Itwil dan beb-bebku ya. Pokoknya endul hakiki ya beb. Tunggu aja ceritanya pasti bikin kalian Oke, kita lanjutin lagi ya cerita luar biasa ya, bule luar biasa. Anyway, kakak itu mau say thanks dulu ya buat warga Igoy, warga Toki-Toki, ya warga YouTube juga yang selalu ikutin aku dimanapun aku post gitu, kalian selalu hadir. Terima kasih banyak ya Beb. Thank you ya. Oke, kita lanjutin. Dulu aku pernah tinggal di Jerman. Ya, ini nama kotanya yang paling deket ya, Munster. Tapi bukan di situnya, jadi ada di pelosoknya lagi Beb, which is deket banget sama perbatasan Belanda. Ya, pada saat itu memang ya aku single, jadi aku selalu buka-buka kitab ungu ya Beb, aplikasi gitu untuk pencarian jodoh. Dan yang muncul itu orang Belanda ya. Padahal honestly aku tuh nggak suka sama orang Belanda. Kenapa? Karena mungkin jiwa nasionalismeku yang menggebu-gebu gitu, kayak setiap gue ketemu sama orang Belanda kayak apa sih dulu lu orang-orang lu dulu ke Indo lo ngejajah. Nah gitu Beb ya. Jadi waktu pertama ke Belanda pun aku kayak bangga gitu loh. Gue udah berhasil menginjakan kaki ke negara yang dulunya ngejajah negara gue gitu, ngerti kan? Jadi ya nggak red flag juga sih, cuman kayak aku lebih hindari aja orang-orang atau bule-bule Belanda ini. Cuman karena memang pada saat waktu itu aku tinggal di perbatasan nih yang nggak, kenapa ya orang Jerman ini kayak nggak muncul di aplikasi gitu Beb, orang Belanda semua. Alemong ini. Ya mau nggak mau dong Beb. Ternyata setelah beberapa kali pacaran sama orang Belanda, endul Beb. Gedong. Jadi not bad. Aku dalam hatiku kan not bad juga kok, dan treatmentnya juga baik-baik. Nggak yang kan zaman dulu itu ya udahlah masa lalu biarlah berlalu gitu ya. Dan ternyata ibunya Ambah, mamarku, orang sana Beb. Jadi dia tuh ada belasteran gitu, Belanda sama Perancis. Jadi bukan orang Austria, mamarku itu. Dapatnya mamar belendong alemong. Udah ya, singkat cerita. Cari-carilah Beb. Ini agak panjang sedikit videonya, is oke ya. Cari-cari dapat Beb. Endul usianya waktu itu dia 38. Aku masih belia lah itu ya. Udah nggak gadis tapi masih oke lah gitu ya. Ketemu, emang chattingnya agak lama kayak mungkin sebulan 2 bulan gitu ya. Soalnya aku kalau misalnya ketemu di dating apps itu paling cepat seminggu gue harus ketemu, karena aku tipikal yang penasaran gitu. Aku pengen memastikan gue beneran suka gak sih sama orang ini. Karena beda Beb, kalau misalnya kita ketemuan sama orang yang direct gitu ya, kenalan di tempat kan, kita udah tahu kan dari body language dia, dari cara ngomong dia, dari dia cara nge-treatment kita udah tawares, udah tahu. Tapi kalau lewat aplikasi, ini cuman bayangan-bayangan kita aja, kayak dia pasti begini, dia pasti begitu, tapi belum tentu. Makanya aku tuh nggak suka sebetulnya main dating apps, karena suka banyak yang nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Yang kemarin-kemarin itu yang suaranya kayak Tweety pernah Beb, yang Howe sukanya sama Guguk pernah, itu kan di luar imajinasiku kan. Makanya semenjak itu ya gue kalau misalnya ketemu di dating apps harus ketemu soon as possible, harus gue temui gitu. Kayak kapan ketemu. Cuman bule ini tuh sibuk ya, karena dia workaholic gitu, kayak kerja sama orang Jerman, orang Belanda sama. Cuman memang orang Belanda agak lebih santai orangnya gitu. Kalau Jerman nih kaku ya, harus kerja besoknya pagi bangun segini sampai 5 tahun ke depan tuh udah ada di pikirannya. Planning mereka itu udah ada sampai 5 tahun ke depan. Holiday tahun ini ke sini, tahun depan ke sini. Boring sebetulnya kalau orang Jerman, karena mantan kakak itu banyak juga yang orang Jerman. Ketemulah Beb setelah 1 bulan lebih ya, kita chatting, membayangkan imajinasiku bagaimana dia in real life gitu ya. Ketemu Beb, emang di salah satu kota yang perbatasan itu.
Mungkin kalau kalian tahu Enschede. Nah, itu nama kotanya. Ya, aku suka sama negara Belanda yang banyak restoran Indonesia. Bahkan di Belanda itu banyak banget yang kayak jualan di mobil kayak van gitu ya, Beb. Mobil yang gede gitu, terus bisa dibuka jualan dari mobil. Itu menu-menunya masakan Indonesia asli, Beb. Kayak otentik banget. Rasanya ada rendang, ada mie goreng, ada nasi goreng, di situ ada semuanya. Ada telur semur. Ah, endul deh. Endul di Belanda itu, di Jerman tuh belum ada yang begitu. Karena mungkin di Belanda ini familiar banget sama warga Indo gitu ya. Dan banyak juga mahasiswa yang kuliah di sana gitu, Beb. Orang-orang Indo yang kuliah di sana jadi mahasiswa tuh banyak. Makanya banyak banget restoran Indonesia, terus kayak you know lah, basar-basar Indonesia ada banyak. Kalau di Jerman tuh enggak. Kecuali di kota-kota yang gede gitu ya, kayak Berlin. Tapi itu pun ya nggak otentik rasanya. Yang masak juga nggak tahu orang mana. Kalau di Belanda ini, ya itu yang penjualnya orang Indo. Ya, jadi happy, berasa rumah lah gitu ya. Ketumbar lah ya, Beb, singkat cerita ya. Cucok, Beb. Cucok, Beb. Umur 38 tahun, cucok, Beb. Oke. Kita rencana untuk day trip. Jadi kayak one day trip gitu, nggak nginep, cuman lunch doang, makan siang doang, udah itu balik ya. Karena perbatasan kan, jadi gue bisa balik ke kotaku, dia pulang ke rumahnya gitu. Kita ambil jalan tengah. Halo, hi, how are you? I'm okay, thank you. And you? You look good. Dia bilang gitu, Beb. Thank you. Katanya, kamu cakep, kamu ganteng. Makasih. Iyalah, Beb, namanya aku kan masih belia kan dulu kan. Let's go eat katanya. Jadi kita makan, kita ngobrol, nyambung ya, sesuai ekspektasiku. Cucok meong nggak ngondek, suaranya nggak kayak Tweety. Oke, gerak-geriknya. Oh, aku punya guguk nggak ya? Oh, enggak, aku nggak suka hewan. Aman. Karena aku takut gitu loh, sebelumnya ketemu sama yang hoe-hoenya sama guguk. Gue Alemo. Karena yang pertama bisa bikin aku ilfeel, aku Capricorn. Aku bisa ilfeel kalau misalnya suaranya itu ngik-ngik. Nah, nggak bisa gue. Nggak ada wibawa. Gue aja suara begini jijik ada sama diri sendiri ya, Beb. Kalau udah ada bule yang suaranya, oh, baby, nggak bisa. Aku tanya lah, Beb, kamu merokok nggak ya? Oh, aku ngerokok. Socially or everyday? Everyday kok, cuman emang aku nggak ngerokok dalam ruangan. Oh, sama, aku juga nggak ngerokok di dalam rumah, aku bilang gitu. Karena memang butuh aku gitu. Kalau misalnya orang kayak dulu pernah juga aku ketemu sama orang yang nggak ngerokok. Bete, Beb, jalan sama dia. Mulutnya wangi, tapi akunya jadi nggak pede gitu. Gue kayak bau kerak neraka gitu, Beb, mulutku. Mulut dia kayak surga, kan aneh. Kalau misalnya sama yang perokok lagi, ya neraka dua-duanya, cocok, Beb, perokok sama perokok gitu ya. Kamu kemana udah ini? Ya aku pulang. Kenapa nggak ke tempatku aja? Oh enggak, aku nggak bisa, aku bilang. Karena memang ada, dulu aku sekolah bahasa Jerman, aku ada sekolah bahasa. Oh, oke. Jadi kapan kita ketemu lagi? Terserah kamu aja, kamu kapan free-nya, kan ini aku nunggu kamu, aku bilang. Kan dia emang kerja kan. Sebelumnya aku minta dia kerja terus, jadi up to you. Ya udah 3 hari lagi ketemu ya. Oh, oke, di mana? Ke rumahku aja. Nanti aku jemput di sini lagi katanya. 3 hari lagi ketemu di rumahnya. Date di rumahnya. Ala-ala di unboxing EKM. Singkat cerita, Beb. 3 hari kemudian. OTW lah aku lagi, Beb, ke Enschede itu lagi. OTW lah ke rumahnya. Biasalah cepika-cepiki ya. Itu posisinya kita belum hoe-hoe ya. Karena emang ketemu di rumah makan gitu, di restoran. Ya masa hoe-hoe di situ ya nggak mungkin dong. Emang aku seiblis itu. Meskipun pernah sih. Diajaklah, Beb, aku ke rumahnya. Gedong ya. Dia tinggal di, ya bukan rumah sih, apartemen lah ya. Tapi gede gitu. Aku suka rapi orangnya. Kayak, udah deh. Furniturnya bagus, nggak ada yang mencurigakan lah ya intinya. Cucok meong bersih ini, alimong. Soalnya aku begitu, kalau misalnya aku ketemu sama cowok, selalu ngelihat dulu isi rumahnya gimana. Kalau misalnya pernah soalnya dulu, Beb, ketemuan rumahnya kayak gua hantu, Beb. Padahal bule loh ya. Padahal kerjanya dia juga PNS loh, Beb ya. Tapi itu rumah udah bau rokok, Beb, kayak bakar menyan. Ada itu nanti
Nanti lagi itu ya, di next ya. Kayaknya aku cocok deh sama kamu. Gimana kalau misalnya kamu di sini 1 minggu? Katanya gitu, Beb. Hah? Terus sekolahku gimana? Aku bilang, soalnya sekolahku itu, Beb, cuman ya everyday, tapi enggak yang 8 jam gitu, enggak, Beb. Cuman 4 jam, 3 jam dalam sehari udah selesai. Gitu. Dan memang pada saat waktu itu nggak bisa kayak gue harus selesai dulu karena satu level per level gitu loh. Kalau misalnya aku caw sekarang, ya udah harus ngulang lagi dari nol kan males. Aku bilang lah, maaf aku nggak bisa. Aku bilang aku nggak bisa tinggalin ini karena emang belum selesai. Oh kapan kamu selesainya? Ya bulan depan. Aku bilang. Oh oke oke. Ya udah nggak apa-apa. Aku tunggu kamu aja. Udahlah Beb. Jadi hari pertama itu memang nggak hohe-hohe. Jadi kayak ya kiss aja gitu ya, terus peluk, terus aku ceki-ceki kehakikian perkututnya, takutnya kelinci kan gue rugi. Gedong, botol aqua, botol aqua, 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 botol aqua Beb. Udah Beb, jadi pulang, besokannya aku pulang, aku juga suka sama dia gitu karena nge-treatmentnya enak ya, nggak kayak ada juga bule yang cuman pengen hoe-hoe doang. Dia tuh enggak gitu, sabar dia itu. Makanya kayaknya gue suka deh sama dia. Udahlah nggak apa-apa. Kalau emang jodoh gitu ya, tidak akan kemana gitu ya. Jodoh pasti bertemu ya. Pulanglah aku ke Jerman lagi, aku selesaikan. Dan pada saat kita emang agak jauh ya, dia di Belanda, aku di Jerman, kita chat Beb tiap hari. Kayak I miss you, I cannot wait to see you again. Ini beneran gak sih dalam hatiku nih? Beneran gak sih di Bulelong ini apa? Takutnya kan aku tuh udah meninggalkan semua yang ada di Jerman, pindah ke Belanda. Takutnya dia macam-macam gitu loh Beb. Kan Alemong kan. Makanya aku tuh mikir lagi sampai 4 bulan aku mikir Beb. Pindah gak ya. Tapi gak apa-apa lah, coba aja dulu seminggu gitu ya. Tapi takutnya kan aku Capricorn, selalu mikirin yang worst. Selalu mikirin yang paling buruk gitu loh. Gimana kalau gue udah seminggu terus jatuh cinta, tapi dia brengsek. Nah itu Beb. Tapi chatting, endul. Detailnya aku coba-coba gitu minta. Ngasih Beb. Jadi kayak, ini udah perfect combo juga ini. Ngapain gue takut? Ya udahlah coba aja seminggu. Nah setelah selesai itu Beb, sekolahku itu. Cobalah aku ke dia Beb. 1 minggu beneran 24 jam. 7 hari sama dia. Singkat cerita aku OTW lagi balik ke dia Beb. Biasalah kita ya, ngobrol-ngobrol, makan. Hari pertama aku dibawa ke mana, ke taman bunga tulip itu. Hari kedua pokoknya jalan-jalan lah full. Kita ke Amsterdam, kita dugem bareng. Nggak ada yang mencurigakan ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang bisa kayak bikin aku ilfeel ya. Soalnya aku Capri yang kalau ada satu hal aja yang kayak di kertas putih, kayak kertas HPS ada satu noda aja satu, gue nggak bisa, aku mundur ya, emang gila aku Beb. Jadi nggak bisa, bukan perfeksionis tapi kayak mudah bikin apa ya, mudah turn off ya. Jadi kalau udah satu hal yang bisa bikin aku ilfeel, udah nggak bisa, nggak mau lanjut aku. Nggak ada Beb, dari hari pertama sampai hari ke-6 tuh nggak ada. Nah ada satu malam nih, Gong ini for your information, dia tuh kerja Beb. Nah, kerja dia itu kadang-kadang sampai malam ya, dari pagi loh, dari 5:30 sampai jam 5:30 lagi, kadang bisa malam ya, kadang jam 10, 11. Gue juga bingung, tapi memang kerja dia kayak pegawai-pegawai apa gitu loh, kayak apa ya, mental health atau gimana-gimana, tapi pemerintahan gitu. Ini besoknya nih jadwal aku pulang ya, jadi malamnya ini aku nggak mikirin dia karena train aku pagi. Udahlah tidur aja, soalnya jam 9 belum balik nih, jam 10 belum balik, udah aku tidur Beb. Tidurlah aku Beb, enger. Tengah malam aku bangun Beb. Kenapa ini ada suara ya? Apa ini? Makin sini makin gede suaranya. Weh. Makin bangun dong aku. Itu siapa? Aku pikir kan maling ya. Ku bukalah pintu itu Beb, kamar itu. Tapi aku gak berani langsung buka gitu. Siapa kamu? Enggak. Aku sedikit dulu Beb, karena memang masih, you know kan, ngumpulin nyawa kan. Ku buka sedikit. Laki gue hohe Beb. Buah.
Itu si Bautinya, huh. Itu ngeblank, jujur ngeblank, karena itu tengah malam, stasiun kereta jauh, aku mau ngomong takut diajak bertiga, gue mau diem juga bingung, jadi aku balik ke kasur lagi pura-pura tidur, Beb. Sampai selesai, Beb. Dan udah selesai itu ada kali 3 jam, Beb, sampai jam 3 pagi. Dari jam 11 setengah 12 sampai jam 3 pagi, bayangin, kuat banget itu akar gingseng dia gak keluar abu gosok. Gue aja yang 20 menit sama Abah panas, Beb. Tapi feelingku dia make gitu, mereka ini make jadi kuat gitu ya. Kurang ajar ini. Aku jadi tidur, udah selesai dia gak mandi gak apa, langsung ke kasur meluk aku, Beb. Aku beneran gak tidur dari jam 3 sampai jam 6 itu mikir, gak nangis sih sebetulnya, karena emang itu masih tahap pengenalan gitu, kayak nyesek aja gitu loh, gak tidur, bener-bener begini, Beb, mataku, Beb, mikirin yang kejadian itu. Kungkurungkung, kungkurungkung. Ada ayam juga, tapi di Belanda begitu suaranya. Kungkurungkung, kungkurungkung. Dia tidur dong, nyenyak dong, udah kelewi, udah hohe-hohe semalam, endul depan gue. I go home. Oh, oke, Beb, take care. Udah aku pergi. 2 langkah dari rumahnya, blok kontak. Sampai sekarang gak pernah kontak lagi. See you next video.